Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Azhari dari kelas 2 Teknik Elektronika 2, jurusan Teknik Elektro, Prodi Teknik Elektronika. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tugas yang ingin saya kerjakan dengan mata kuliah Keamanan Jaringan dengan dosen Pak Ihsan. Oke, mungkin sekarang kita langsung saja masuk. Nah, jadi ini merupakan tugas yang akan kita melakukan konfigurasi, dan di sini ada step-step dan tutorialnya. Mungkin kita langsung mulai saja. Jadi di sini sudah terdapat beberapa tabel, ini interface-nya, ini IP-nya, dan ini subnet mask-nya. Dan sekarang kita akan mulai mencoba di part 1 dulu, di step pertama. Jadi ada tulisan test connectivity all device should be able to ping another IP address. Configure OSPF and daily authentication for all the routers in area 0. Oke. Nah, jadi kita itu disuruh untuk memasukkan R1 config di sini. Maka kita akan masuk ke R1 terlebih dahulu. Kita masuk di CLI. Setelah itu mungkin seperti ini akan lebih mudah. Kita masuk ke, nah jadi R1 di sini yang masih tanda begini artinya itu exact mode. Ini merupakan artinya exact mode. Nah, jadi kita untuk masuk ke private mode, maka kita masuk ke enable, kemudian kita enter. Nah, password, dan di sini passwordnya itu ini Cisco M455. Jadi kita masuk ke Cisco M455, enter. Nah, R1 sudah pagar, berarti di sini sudah masuk ke dalam private mode. Kemudian R1 di sini, nah ini kan kita harus tahu dulu apa serial yang dipakai itu serial berapa. Ya, kita lihat di sini R1 itu serial 0. Jadi kita mungkin masuk ke serial yang dulu. Kita masuk ke config terminal. Kalau sudah masuk ke dalam sini, ini merupakan global konfigurasi. Jadi ini disebut dengan global konfigurasi. Jadi kita masuk di sini, kemudian kita klik di interface serial 0/0/0. Setelah masuk, kemudian kita exit dulu, lalu kita masuk ke sini ke router OSPF. Masuk ke router OSPF 1, kemudian enter area 0 authentication message this. Oke, bentar. Nah, setelah ini sudah, ini kita copy. Kita kemudian masuk ke R2 CLI, sama kayak tadi. Kita masuk ke enable. Setelah enable, masukin passwordnya Cisco M455, enter. Setelah masuk ke router 2, kita masuk, ini kan di private mode tadi ya. Nah, kita masuk ke konfigurasi terminal. Setelah ini masuk ke dalam global konfigurasi, kita ulangin sama langkah yang ini. Jadi kita masuk ke router interface serial 0/0/1, exit. Kemudian kita masuk ke router OSPF 1, area 0 authentication message this, enter. Nah, setelah ini sudah, kita kemudian ke R3 lagi. Kita ke R3 CLI, enter, enable Cisco M455, enter. Masuk ke config terminal, masuk ke interface di 0 interface ke 0/1, enter, kemudian
exit, kita masuk ke router 1, router OS1, enter, kemudian masuk ke area 0 authentication message this. Oke, kemudian kita exit. Nah, ini sudah. Kita lihat lagi panduannya. Jadi gini, ada interface serial 0 IP OSPF message disk K1MD. Nah, ini kan tadi kan sudah di sini. Kita masuk ke sini sekarang. Sekarang kita masuk ke R1 lagi. R1. Exit. Kemudian kita masuk ke interface serial 0/0/0. Kemudian IP OSPF message disk K1 MD5 MD5 PA55. Kemudian kita enter. Ini sudah kan? Nah, ini sudah, maka kita lanjutkan lagi di R2. Oke. Kita lanjut di R2 ya. Tadi R2. Oke, kita enter. R2 hal yang sama. Jadi kita lakukan lagi, exit dulu. INT S0/0/0. Maaf, INT S0/0/0. Setelah itu kita masukin IP OSPF message disk K1 MD5 MD5 PA55. Oke, setelah itu kita enter. Sekarang kita masuk ke R3. Jadi R3 itu sama, tapi exit dulu. Kemudian kita masuk ke INT S0/0/1 config if IP OSPF message disk K1 MD5 PA55. Bentar. Oke, kita enter lagi. Ini sudah 12% di sini. Setelah itu kita baca lagi, kita show IP OSP interface. Nah, jadi kita di sini disuruh untuk masuk ke show IP OSP interface. Nah, jika sudah di sini, exit. Kita harus masuk ke exit mode dulu ya. Ini kan tadi masih global konfigurasi. Dan satu ini masih, nah kita masuk ke privilege mode, mohon maaf. Sekarang kita masuk, tadi kan dia perintahnya masuk ke show IP OSPF interface. Jadi jadi ini ada beberapa pemberitahuannya di sini. 3 bit dan protokol is up, serial 00 is up. Oke, mungkin sama biar buat seperti demikian juga. Kita isi dulu so IP OSPF interface. Oke, mungkin DR3 pun juga sama seperti ini angkanya. Kemudian kita lanjut end-to-end connectivity. Kemudian sekarang kita masuk ke
configure NTP, configure NTP on PCA, on PCA klik NTP under the service tab verify NTP service is enabled. Nah, jadi kita disuruh masuk ke PCA. Jadi kita disuruh masuk ke PCA service service, disuruh masuk ke select NTP, disuruh disable. Nah, jadi kan tadi ada perintahnya key-nya itu 1. Nah, enable key-nya 1 and password NTP, dan passwordnya NTP PA55, ya kan, di PCA. Oke, kita klik PCA, kita buat di sini enable sudah, kita masuk, kita kemudian NTP PA55, dan ini sekarang tanggal 19. Kita klik di sini, kita X dulu. Ini kan sudah on. Sekarang kita X. Sekarang verify client configuration using the command show NTP status. Jadi kita disuruh masuk, oke, kemudian kita ke R1, kita masuk ke NTP status, show NTP status, show NTP status SH. Status SN. Nah, jadi ini kan belum kita enable. Jadi di sini kita belum enable, kemudian kita masuk ke update the hardware clock with the time line from the NTP exit global konfigurasi. Sekarang kita masuk ke konfigurasi NTP server 192.168. Nah, jadi kita harus lihat dulu berapa tadi IP-nya NTP server PCA 1.1.5. Biar 192.168.1.5, dan enter. Update, nggak bisa NTP, maaf, NTP update calendar, NTP update calendar, kemudian to SH clock. Kemarin 1993. Oke, sekarang langkah selanjutnya kita masuk ke R2, sama juga seperti itu. Jadi di R2 ke config T, kemudian kita lihat lagi tadi, benar lupa. Jadi kita lihat di config T dulu,
2SH clock dengan sama. Jadi kita NTP server, kita masuk ke NTP server 192.168.1.5 enter. Kemudian kita masuk ke NTP update kalender. Sekarang kita masuk dulu SH clock, tetap sama 1993. Sekarang kita masuk ke R3 pun seperti itu. Jadi exit dulu, exit lagi, kemudian masuk ke sini tadi, config T, kemudian do SH clock dulu. Setelah itu kita masuk ke NTP server, astagfirullah, mohon maaf, NTP server 192.168.1.5. kemudian masuk ke NTP update kalender, do SH clock. Oke, do SH clock. Setelah itu sekarang masuk ke NTP R1, R2, NR3 using key1 and password. Masuk ke R1 config. Jadi kita masuk ke R1, kita exit dulu, exit config. Kita masuk ke NTP authenticate, NTP authenticate. Jadi kita masuk ke salah ya, mohon maaf, authenticate, NTP authenticate, NTP terus key1, kemudian NTP authentication, NTP authentication key1 MD5 NTP PA55 dan enter. NTP astagfirullahaladzim, salah mohon maaf. Oke, MD5. Nah, ini kita copy, kita masukkan di R2 dan juga R3, kita copy. Sekarang kita masuk ke R2 config, langsung NTP authenticate, kemudian masuk ke NTP terus key1, terus key1, kemudian masuk ke NTP authentication key1 MD5 NTP PA55. Nah, ini sudah. Sekarang kita masuk lagi ke R3.
R3 sama aja, R3 sama juga kayak tadi. Kita buat lagi NTP authenticate, kemudian NTP terus key 1, kita paste, enter. Nah, 25. Sekarang kita masuk, ini kan sudah, ini sudah. Jadi configure router to timestamp log message. Oke, berarti kita masuk ke R1 config service timestamp dan message, kemudian enter lagi R1 config service time log that time message. Oke. Kita copy ini, kita masukin di sekarang kita masuk ke R2, kita kopas yang tadi, paste, enter. Sekarang di R3 kita mulai paste, enter. Oke, sekarang kita masuk ke yang ketiga. Jadi di sini configure mask atau server di router console will display machine enable, so logging to verify logging the Zilog server. Maka oke, berarti kita masuk lagi ke R1 config logging login host 192.1.1.1.16. Oke, tadi sampai mana nomor username privilege modes. Ini titik 6, kemudian enter. Bagi hostnya udah, kita kopas. Ini kan kita copy, kemudian kita pindahkan ke R2, enter dulu, paste, enter. Begitupun dengan R3, sama kita copy juga, enter dulu, paste, enter. Oke. Sekarang masuk ke configure domain name, configure domain. Berarti sekarang ini configure R3. Berarti sekarang mainnya di R3. Sekarang mainnya di R3 saja. R3 configure domain. Saya ingat dulu configure domain loop IP domain name ccna security.com, IP domain ccna security.com. Oke, bisa. Kemudian
Setelah itu kita masuk ketiga username username ssh admin privilege 15 secret Cisco SHPA55 enter. Oke, sekarang masuk ke configure the incoming VTY line VTY on R3 line VTY berarti line VTY 04, kemudian login lokal kemudian login lokal transport input SSH. Oke, kemudian transport input SSH. Setelah itu kita masuk ke crypto key generate RSA. Ini masih main di R3 ya, jadi kita langsung masukin crypto. Nah yang ini crypto key generate RSA, enter. How many to modules 1024 ini ya, how many to modules 1024. Oke, sekarang 61 masih. Sekarang verify SSH configuration, verify SSH, so IP SSH, so IP SSH, dulu, so IP SSH. Oke, SSH enable versi 199. Oke. Sekarang kita masuk ke step 7. The default SSH. Oke, sabar. Kemudian kita kembali lagi ke config ke terminal, IP SSH version 2, kemudian IP SSH timeout 90, kemudian IP SSH authentication address 2, enter. Oke, 97. Sekarang masuk ke telnet, do sh ya kan. Sekarang kita masuk ke langkah terakhir, yaitu telnet. Untuk telnet koneksi, jadi kita masuk ke PCC, desktop command prompt, jadi command prompt kita masuk ke
kita sebentar, saya lupa kan dari PC kita masuk ke SSH min 1 SSH admin 192.168.3.1 find for the comment. Oke. Udah nggak apa-apa, kita langsung kita activity, kita masuk ke, kan tadi dimintanya di connect to R3 using SSH on R2. Nanti kita masuk ke R2, enter, exit dulu R2. Ini kita kembali ke privilege mode, kemudian kita masuk SSH v2 min 1 SSH admin 10.2.2.2.1. Ini yang bisa. Jadi untuk yang connect ini saya belum paham, mohon maaf, dikarenakan saya tidak terlalu mengerti. Untuk connect yang step 10 ini saya belum paham. Nah, jadi mungkin kita akan melihatnya apa aja yang saya bisa paham, yang bisa saya kerjakan. Nah, jadi yang untuk yang SSH ini saya tidak bisa connect. Yang ini saya tidak bisa connect. Jadi ya enter the command to connect R3 via telnet PC. This is say enter the command R3 from PC say from PC telnet 192.168.1. Trying open connection to SSH min 1 SSH admin. Kita coba dulu, kita ulang lagi mencobanya. SSH admin 192.168.3.1 pada komen. Jadi saya tidak mengerti, mohon maaf, tidak mengerti untuk bagian di situ. Mungkin cukup sekian saja kali presentasi dari saya. Jadi saya bisa mengerjakan jadi saya tidak hanya satu. Jadi untuk KID ini saya tidak bisa untuk mengerjakannya. Serial 01 SPF. KID 1. Jadi ini ada ketinggalan di bagian di R2. Sebentar, saya akan mengulang di R2 config terminal. R2 satu kan. Ini kali ini kan belum selesai, saya mencoba interface serial 0/0/1 enter, dan IP OSPF message display 1 MD5 PA55. Oke, enter. Alhamdulillah, jadi komplit 100%. Kemudian kita cek result. Oke, sudah 100%. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari tugas yang saya kerjakan. Jadi apabila ada kekurangan mohon untuk dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.